Selamat sore, Anda bergabung dengan Breaking News Pendidikan. Seorang guru muda bernama Agung Ari Prabowo mengguncang dunia dengan keberhasilannya mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia. Lantas, bagaimana langkah yang ia tempuh? Apa faktor yang melandasi keberhasilannya? Saat ini, di samping kami sudah bergabung narasumber kita, Bapak Agung Ari Prabowo. Halo Pak Agung, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Jeremy Toto. Bisa Bapak sebutkan apa faktor yang melandasi untuk dapat mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia? Baik Pak Jeremy Toto, jika diperbolehkan bisakah saya ceritakan secara gamblang? Monggo silakan. Seandainya aku seorang Belanda. Artikel Ki Hajar Dewantara. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil, tapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Sosok yang menginspirasi saya tentunya Ki Hajar Dewantara. Berikut saya akan tampilkan profil dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang kerap kita kenal Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 ketika genap berusia 40 tahun. Beliau mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara yang bertujuan agar dekat dengan rakyat pribumi pada tahun 1959. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Taman Siswa sebagai gerbang emas kebudayaan dan kemerdekaan bangsa melalui sistem pendidikan yang humanis dan transformatif. Pendidikan sejatinya ialah memerdekakan manusia, menurut Ki Hajar Dewantara. Agar apa? Agar selamat raganya dan bahagia jiwanya. Itulah sejatinya tujuan pendidikan. Beberapa filosofi berpengaruh menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi Tri Rahayu yang membicarakan peran penting pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, pendidikan itu memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, pendidikan itu memelihara dan menjaga dunia. Sederhananya seperti ini. Kalau kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang merdeka, yang bahagia, maka lingkungan di sekitar kita, keluarga, tetangga, pertemanan, atau orang lain di sekitar kita akan menjadi lebih baik pula hidupnya. Kemudian misalnya di suatu daerah, keluarga-keluarganya bahagia, orang-orangnya baik, maka daerahnya pun akan maju. Kalau di sebuah negara daerah-daerahnya maju, maka negaranya pun bisa dikatakan pasti maju. Kalau suatu negara itu maju, siapa yang merasakan efeknya? Semua akan merasakan, dunia merasakan, rakyat di dalamnya pun merasakan. Trikon ala Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu secara bahasa artinya berkelanjutan. Maksudnya di sini ialah dalam hal belajar. Yang namanya belajar itu harus terus-menerus dan berkelanjutan. Apa yang telah kita capai atau raih hari ini merupakan hasil dari apa yang kita pelajari di masa lalu. Dan apa yang kita pelajari saat ini akan menjadi masa lalu di hari esok. Selalu ada cara untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik di hari esok dengan mempelajari suatu hal dan menjadikan hari yang kemarin sebagai evaluasi. Yang kedua adalah konvergen. Ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ilmu itu jangan sampai kita pelajari dari sumber yang itu-itu saja, karena itu akan membuat diri kita stagnan dan juga cenderung konservatif.
Karena Ki Hajar Dewantara sendiri dalam mengamalkan sebuah ilmu, ia banyak mengadopsi konsep-konsep ahli pendidikan luar, tidak berpatok pada suatu konsep atau sumber saja. Walaupun beliau menyuruh kita untuk belajar dari segala sumber, ia juga mengingatkan kita akan hal ketiga, yaitu konsentris. Maksudnya, Ki Hajar memang berpesan kepada kita untuk mengambil ilmu dari berbagai sumber dan dari para ahli. Namun jangan lupa, ilmu-ilmu tersebut disesuaikan kembali dengan identitas kita dan juga konteks yang ada di kehidupan kita masing-masing. Misalnya saja Ki Hajar Dewantara dalam membungkus konteks kebahagiaan, beliau menggunakan kalimat memerdekakan manusia di saat itu. Kalau beliau melihat masyarakat kita saat itu yang menjadi hal terpenting ialah merdeka terlebih dahulu. Maka dari itu konsep yang ingin dikenalkan kepada orang-orang saat itu disesuaikan dengan kondisi saat itu juga. Nah, dari filosofi Bapak Pendidikan kita di atas sebenarnya mempelajari detail mengenai sejarah atau mempelajari rumus Pitagoras bukannya tidak penting, melainkan ada hal yang lebih penting dan fundamental dalam dunia pendidikan yang realitanya tak diajarkan di sekolah-sekolah saat ini di Indonesia. Dan sejatinya semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tuturi Andayani itu lebih mengarah ke seorang guru, bukan murid. Jadi Pak Agung, bisa dijelaskan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut Anda? Sebelum dijawab, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Lagi dengan saya Jeremy Toto bersama narasumber kami Agung Ari Prabowo. Jadi Pak Agung, bisa dijelaskan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut Anda? Ya, tentu saja bisa Pak. Pendidikan hendaknya menuntun segala kekuatan kodrat pada peserta didik. Peserta didik adalah hal yang paling bernilai. Maka guru harus menerima keanekaragaman karakteristik peserta didik sesuai kodratnya. Guru layaknya sebagai petani. Maka guru harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang segala kekuatan kodrat peserta didik melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan. Kemudian menerapkan metode Among untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Among itu berarti menjaga, membina, dan mendidik peserta didik dengan kasih sayang dan keikhlasan sesuai bakat dan minat peserta didik untuk menemukan kemerdekaan dalam belajar atau asah, asih, dan asuh. Kemudian ada integrasi tripusat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa yang Anda percayai tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda berhasil mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia? Sebelumnya saya memandang peserta didik sebagai kertas kosong yang harus diisi sesuai dengan keinginan kita tanpa memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pembelajaran berpusat pada saya sebagai guru dengan pembelajaran yang bersifat klasikal, fokus dengan hasil atau nilai akhir tanpa memperhatikan proses. Saya kerap menuntut peserta didik menguasai semua pelajaran dengan cara menghafal tanpa memberi kesempatan mereka untuk bertanya serta fokus pada kedisiplinan tanpa memahami karakter peserta didik secara audio, visual, maupun kinestetik. Dan saya juga dulu menganggap bahwa ketika peserta didik melakukan kesalahan, memberikan hukuman adalah cara terbaik untuk membuat mereka jera tanpa mencari tahu penyebabnya. Apa yang berubah dari perilaku dan pemikiran Anda setelah berhasil menerapkan cita-cita pendidikan Indonesia? Tidak memaksakan kehendak saya untuk diikuti oleh peserta didik. Sebagai guru, kita harus bisa menuntun peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Guru sebagai role model yang dilihat dan ditiru peserta didik baik dalam perkataan maupun tindakan. Untuk itu, kita harus mampu menjadi teladan yang menuntun peserta didik menjadi peserta didik yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, sehingga peserta didik dapat bebas menggali potensinya. Mulai menerapkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam belajar tanpa tekanan sesuai dengan gaya belajar mereka yang beragam secara audio, visual, sampai pada kinestetik.
yang sesuai dengan sistem pembelajaran abad 21 berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik, serta memberikan apresiasi atau reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar, serta menggunakan punishment yang lebih bermanfaat. Lantas Bapak Agung, kami ingin mengetahui apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda dan pendidikan Indonesia semakin mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik untuk dipatuhi bersama. Melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik dengan saling berbagi cerita, menemukan bakat dan minat serta menggali potensi dalam diri peserta didik dan pendidik tentunya. Merancang pembelajaran yang menyenangkan menggunakan media yang dikemas dalam bentuk permainan. Membuat rencana strategis dalam meminimalisir dampak negatif dari pengaplikasian penggunaan alat komunikasi pintar di sekolah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Memberikan pembelajaran berbasis TPEK untuk mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti perubahan sesuai dengan kodrat zaman. Melakukan pembiasaan pendidikan berkarakter yang baik dan berkelanjutan.